Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Hati dengan NIM 11820600091 semester 5C dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan membahas materi mengenai struktur dan metabolisme protein. Berdasarkan jenis konformasinya, protein dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah protein fibrous, yaitu protein jenis ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, alfa keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Yang kedua adalah protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya albumin dan hemoglobin. Fungsi protein tergantung pada struktur pembentuk protein. Beberapa jenis protein berdasarkan fungsi biologinya. Pertama, enzim. Contohnya heksokinase, sitokrom C, dan DNA polimerase. Yang kedua, storage protein. Contohnya ovalbumin, kasein, gliadin, dan zein. Yang ketiga adalah protein transport. Contohnya hemoglobin dan hemosianin. Yang keempat ada protein kontraktir. Contohnya miosin dan dinein. Yang kelima ada protein protektif, di mana ini hanya ada pada vertebrata. Contohnya antibodi dan trombin. Selanjutnya ada taksin, yaitu contohnya bisa ular dan racun pada jamur. Yang ketujuh ada hormon, contohnya insulin dan hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah protein struktur, contohnya kolagen dan alfa keratin. 4 level struktur protein. Pertama, struktur primer, terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Yang kedua ada struktur sekunder, di mana rantai protein dapat membentuk struktur heliks paralel dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N terminus ke arah C terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan sebaliknya dinamakan antiparalel. Yang ketiga, struktur tersier, di mana struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun ikatan polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Dan yang keempat adalah struktur kuartener, terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Denaturasi. Denaturasi adalah hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Asam amino yang berlebih tidak akan disimpan tetapi diuraikan dengan cepat. Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protase dan peptidase. Protase intrasel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida.
Selanjutnya, oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karbopeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein seperti itu adalah untuk protein ekstraksel dan intrasel yang mana penguraiannya tidak menggunakan ATP. Untuk protein yang berusia pendek dan yang abnormal, penguraiannya terjadi pada sitosol dan memerlukan ATP atau ubikunin. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya kerangka karbon ini akan ikut dalam siklus asam sitrat dan gluconeogenesis. Sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Umumnya asam amino dimetabolisasi di hepar. Amonia yang dihasilkan didaur ulang dan digunakan untuk bermacam-macam proses biosintesis. Kelebihannya akan dibuang sebagai urea. Di dalam katabolisme ini, asam amino glutamat dan glutamin berperan sangat penting. Gugus amino dari asam amino akan dialihkan ke alpha keto glutamat, membentuk glutamat yang terjadi di sitosol. Selanjutnya, glutamat akan diangkut ke mitokondria dan gugus amino dilepas berupa NH4. Kelebihan amonia, jaringan lain akan diubah menjadi glutamin lalu diangkut ke mitokondria hepar. Kelebihan gugus amino di jaringan otot dialihkan ke pirufat. Karenanya, pirufat berubah menjadi alanin yang selanjutnya akan dibawa ke mitokondria hepatosit untuk dilepas gugus NH4-nya. Nah, biosintesis urea ini dibagi menjadi 4 tahap. Pertama ada transminasi, kedua ada deaminasi oksidatif, yang ketiga ada pengangkutan amonia, dan yang keempat ada reaksi siklus urea. Asam-asam amino yang telah kehilangan gugus aminonya, kerangka karbonnya akan mengikuti siklus gluconeogenesis. Asam-asam amino yang demikian disebut sebagai asam amino glukogenik. Berikut contohnya. Transaminasi adalah pemindahan gugus asam alpha amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Proses ini diawali oleh enzim transaminase. Enzim ini mempunyai gugus prostetik piridoksal fosfat. Umumnya piridoksal fosfat berikatan kovalen dengan situs aktif enzim melalui imin, yaitu pada gugus amina E dari residu lisin transaminase. Reaksi-reaksi di katalisis transaminase mempunyai konstanta kesetimbangan 1,0. Karenanya reaksinya adalah bolak-balik. Gugus prostetik piridoksal fosfat berfungsi sebagai pengangkut sementara bagi gugus amino pada situs aktif transaminase. Senyawa ini mengalami transformasi antara bentuk aldehid yang dapat menerima gugus amino dengan membentuk transaminasenya, yaitu piridoksamin fosfat yang dapat memberikan gugus aminonya kepada suatu asam keto alfa.
Peridoksal fosfat terikat pada transaminase pada situs aktifnya melalui ikatan kovalen dalam bentuk kimina dengan gugus amino E dan residu lisin. Pada reaksi transaminase, gugus amino alfa dari asam amino akan dialihkan ke asam keto alfa glutarat. Hasilnya adalah asam amino keto alfa glutarat akan mendapatkan gugus amino menjadi L-glutamat. Sedangkan asam amino yang kehilangan gugus aminonya menjadi suatu asam keto alfa yang bersesuaian. Keadaan yang sama juga terjadi pada transaminasi gugus amino dan alanin keto alfa glutarat. Reaksi ini menghasilkan L-glutamat dan prufat. Seperti yang diketahui, reaksi transaminasi asam alfa amino menghasilkan glutamat. Nah, reaksi ini terjadi di sitosol. Selanjutnya, L-glutamat tersebut akan diangkut menuju mitokondria dan akan mengalami deaminasi oksidatif, menghasilkan asam alfa keto dan amonia. Reaksinya dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Enzim ini hanya terdapat di matriks mitokondria dan tidak pernah di tempat lain. Untuk bekerjanya, enzim ini memerlukan NAD atau NADP sebagai penerima ekivalen reduksi. Kerja kombinasi antara amino transferase dan glutamat dehidrogenase disebut sebagai transdeminase. Pelapasan amonia dikatalisis oleh glutaminase renal. Amonia dari jaringan ekstrak hepatik akan diangkut ke hepar dalam bentuk glutamin. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamin sintatesa dan memerlukan ATP. Reaksi berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, glutamat bereaksi dengan ATP menghasilkan ADP dan senyawa antara glutamin fosfat. Dilanjutkan ke tahap yang kedua, senyawa antara bereaksi dengan amonia membentuk glutamin dan fosfat anorganik. Glutamin senyawa non-taksis bersifat netral yang dapat melewati membran sel. Bandingkan dengan glutamat yang bersifat negatif tidak dapat melalui membran sel. Urea dimulai di mitokondria, sel hepatosit. Pembentukan urea di amonia terdiri dari 5 tahap. 3 diantaranya berlangsung di sitosol. Gugus amino yang pertama kali memasuki siklus urea berasal dari amonia yang terdapat dalam mitokondria. Reaksi ini memerlukan ATP dan dikatalisis oleh enzim karbomil fosfatasin tetase 1. Selanjutnya, karbomoil fosfat akan masuk ke siklus dan akan mengalami 4 reaksi enzimatik. Senyawa ini memberikan gugus karbomoilnya ke orniton sehingga terbentuk sitonin dan melepaskan fosfor anorganik PI. Reaksi ini dikatalisis ornitin transkarbonilase, kemudian sitrulin akan dilepaskan ke sitosol.
Selanjutnya, setelah sampai di mitokondria hepar, glutamin akan diurai menjadi glutamat dan amonia oleh enzim glutaminase. Selanjutnya, gugus amino kedua berasal dari aspartat yang dihasilkan di mitokondria oleh proses transaminase yang diangkut ke sitosol. Gugus amino dari aspartat akan berkondensasi dengan gugus ureida atau karbonil dari sitrulin membentuk arginosuksinat. Nah, reaksi ini itu dikatalisis oleh arginosuksinat liase atau bolak-balik membentuk arginin bebas dari fumarat yang nantinya akan menjadi bahan antara dari siklus asam sitrat. Reaksi yang terakhir dan siklus urea adalah terurainya arginin menjadi urea dan ornitin. Reaksinya ini dikatalisis oleh enzim arginase, suatu enzim sitosol. Jadinya ornitin akan terbentuk kembali dan akan diangkut ke mitokondria untuk kemudian dipakai lagi dalam siklus urea.